puji-pujian seperti Al-Amin, Ahmad, Muhammad, Amir. Itu bagus kalau kita kasih nama anak. Maka dari itu kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyuhsinu ismuha iza wudila, kasih nama ketika telah lahir. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa yu'allimahul kitaba iza akala, ajarkan anak kita, didik anak kita dengan membaca Al-Quranul Karim dan ajarkan mereka sholat. Ini salah satu hak kita sebagai orang tua untuk memberikan pendidikan kepada anak kita, agar anak kita menjadi orang yang bermanfaat, menjadi orang yang soleh dan soleha. Karena semua itu yang diharapkan oleh orang tua, apapun profesi orang tuanya, pasti dia menginginkan yang namanya anak yang soleh dan soleha. Maka kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa yu'allimahul kitaba idza akala, ajarkan dia baca Quran, ajarkan dia salat, agar anak kita mengerti ilmu agama. Hadirin para pendengar, kemudian yang terakhir kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa tuzawwijuka idza adraka, nikahkan kalau sudah ketemu jodohnya. Ini jangan main-main. Ini kita kadang-kadang kan sebagai orang tua selalu menjodoh-jodohkan anak kita. Ini sebenarnya tidak dianjurkan untuk menjodoh-jodohkan. Karena yang menjalankan rumah tangga itu kan anak kita, bukan kita sebagai orang tua. Tetapi boleh kita sebagai orang tua mungkin memfilter, mencari calon suami, calon istri yang kira-kira akhlaknya bagus, agamanya bagus, biar anak kita tidak terjerumus seperti itu. Barangkali itulah pembuka kita pada pagi hari ini, yang mudah-mudahan kita semua dimanapun berada akan menjadi orang tua yang lebih baik untuk anak kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz. Sekarang waktunya pendengar yang ingin berinteraksi langsung dengan Ustadz dengan tema kita, bagaimana hak orang tua terhadap anak, ataupun di luar tema ini, insya Allah Ustadz akan menanggapinya. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ida. Iya Mbak Nadia, posisi saya sekarang ada di Provinsi Jambi ya. Oh, lagi di Jambi. Iya, di tempat anak. Baik-baik, bisa mendengarkan kita dengan baik ya? Iya, jelas sekali nih Mbak suaranya. Alhamdulillah, dari Jambi nih Ustadz. Iya. Masya Allah. Iya, biasanya di Banyu Asin. Ibu Ida sekarang lagi posisi di Jambi. Ya. Oke deh, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Ustadz kan kadang-kadang kita kan menginginkan anak-anak kita tuh menjadi anak yang soleh dan saleha gitu. Tapi gimana ya cara kita menyikapi jika anak kita kan kadang tidak mau kita arahkan ke jalan yang baik gitu ya. Kadang-kadang kan memang kejadian tuh kayaknya ya sering terjadi gitu Pak Ustadz. Ya mohon pencerahannya gitu Pak Ustadz ya, biar saya tuh tahu, biar kita semua tahu gitu ya. Baik. Cara untuk mendidik anak, mengarahkan anak ke arah yang lebih baik gitu dalam kehidupan ini. Baik, terima kasih ya. Nah, itu aja, terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ida yang lagi di Jambi nih posisinya. Silakan pendengar, kita buka kembali nanti sekaligus 2 penelpon ditanggapi Ustadz di 369977 atau juga di via WA di 0821 7927 9090. Baik Ustadz, kita satu lagi dulu Ustadz ya. Ya. Baik, Assalamualaikum Mutiara Pagi. Waalaikumsalam Mbak Dela. Mbak Nadia ini Pak Abu Bakar ya. Ya. Silakan Pak Abu Bakar. Ya, terima kasih Mbak Nadia. Begini Ustaz, pada zaman sekarang ini saya kira anak-anak kita sudah terlalu bebas Ustaz. Nah, kemauan-kemauan anak kita itu kadang-kadang disalahgunakan oleh anak itu sendiri. Katakanlah misalnya dibelikan HP, itu kadang-kadang mencari tontonan-tontonan yang di luar
anggaran kita, itu ada di tujuan kita. Nah kemudian dibelikan motor, kadang-kadang membawa mudarat. Nah pertanyaan saya itu begini, apa penyebabnya Ustaz? Anak-anak zaman sekarang kok tidak patuh lagi dengan orang tua seperti kita ini? Jaga Ustaz. Baik, terima kasih Pak Abu Bakar. Ya, baik Ustadz. Kita tahan dulu. Nanti yang lain bisa gabung ditanggapi dulu Ustadz. Ada 2 pertanyaan dari Ibu Ida dan Pak Abu Bakar. Silakan Ustadz. Baik, pertanyaan Ibu Ida yang posisi pada saat ini ada di Jambi. Iya. Yang tadi kata beliau, bagaimana agar anak kita ini menjadi anak yang soleh dan soleha. Ya, tapi terkadang anak ini kan kalau kita ajak, kalau kita suruh, kalau kita perintah, kadangnya tidak menurut begitu. Sebenarnya begini, kata baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tadi kan, bahwasanya kita tuh harus mendidik. Artinya mendidik anak itu bukan cuman mengasih pelajaran, mengasih bagaimana caranya, tetapi kita sebagai orang tua harus mencontohkan. Karena baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri diutus ke muka bumi ini tidak lain dan tak bukan adalah menyempurnakan akhlak. Jadi kita sebagai orang tua, agar anak kita itu patuh, agar anak kita menurut apa yang kita perintahkan, yang jelasnya kita contohkan dulu kepada beliau, kepada mereka itu. Contoh, kalaupun memang anak kita pengen menjadi anak yang sholatnya tepat waktu, ya otomatis kita sebagai orang tua lah yang memberikan contoh. Kalaulah waktunya sholat, ya yuk kita sholat, atau bila perlu kita ajak. Ya, kalaupun mereka ya sekali-sekali tidak mau, itu sebenarnya tanggung jawab kita. Bagaimana caranya tadi, kita tetap harus konsisten, continue, tetap mengajak mereka. Iya. Jadi kalau kita sudah mengajak dan sudah mencontohkan, insya Allah lambat laun kan mereka akan tergerak hatinya gitu. Oh, orang tua saya sudah seperti ini, orang tua saya sudah melakukan ini, malu saya. Itu yang pertama. Yang kedua, poinnya agar anak kita ini tadi mungkin menjadi anak yang soleh dan soleha. Kalaupun dia tidak menurut sama kita sebagai orang tua, entah itu sama ibunya, entah itu sama ayahnya, bolehlah kita masukkan anak kita ke pesantren, atau kita masukkan ke sekolah-sekolah yang Islam sekarang ini. Ada Islam SIT, Sekolah Islam Terpadu. Insya Allah dengan di pesantren, dengan di sekolah terpadu itu anak kita terkontrol. Jadi dia ibadahnya, tata keramanya dan lain sebagainya, insya Allah dia menuruti apa yang dijelaskan, apa yang diperintahkan oleh gurunya di sekolah. Begitu Mbak, itu jawaban yang pertama. Kemudian yang kedua, berkenaan memang pada saat ini akhlak atau moral anak kita ini sebenarnya agak kurang begitu baik dan kurang bagus. Bagaimana kita menyikapi dan mengatasinya? Ini hampir sama ke pertanyaan yang pertama tadi. Kita sebagai orang tua harus mencontohkan. Paling tidak kita harus memfilter apa yang ditonton, apa yang dilakukan oleh anak kita di luar sekolah, di luar lingkungan rumah. Paling tidak anak kita ajak ngobrol. Kalaupun memang anaknya sudah besar, misalnya seperti anak SMP, SMA, ataupun kuliah, itu kan sudah bisa mengontrol emosinya. Jadi bisa kita ajak berdiskusi apa keinginannya, apa kemauannya, apa yang ia suka dan apa yang ia tidak suka. Dengan kita berdiskusi kepada anak, yang mudah-mudahan anak tadi memahami kita dan kita juga bisa memahami anak kita. Jangan kita hanya sebagai orang tua hanya menuntut agar anak kita menjadi anak yang baik, anak kita ini menjadi anak yang patuh, taat kepada kedua orang tua, berbakti kepada kedua orang tua, tetapi kita tidak pernah memberi pendidikan yang layak, yang baik untuk anak kita. Maka kita sebagai orang tua, kata baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, pendidikan ini sebenarnya dari rumah dulu, yaitu ibu dan ayahnya. Dalam satu riwayat dikatakan al-ummu madrasatul ula wa abu mudiruha.
Yang pertama itu adalah sekolah yang pertama bagi anaknya adalah ibunya, sedangkan ayah adalah kepala sekolahnya. Maka bagi para ibu-ibu, para pendengar dimanapun berada, kalaupun memang ada anak, baik itu anaknya bayi, anak yang kecil, boleh dididik anak itu dengan sedini mungkin. Agar anak kita tadi menurut dan taat kepada agama juga, seperti itu. Jadi tergantung orang tuanya, seperti itu. Mungkin itu jawabannya, Mbak. Baik, terima kasih Ustadz, juga Pak Abu Bakar dan Ibu Ida yang ada di Jambi saat ini. Baik, kita coba line telepon, nanti kita baca juga Ustadz WA yang sudah masuk ya. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Zakaria, silakan. Ini pendengar setia semua nih Ustadz. Masya Allah. Ya, silakan Pak Zakaria. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz selalu dalam kesehatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini Ustaz ya, saya mau tanyain masalah soal doa Ustaz ya. Sabaran dalam berdoa Ustaz. Jadi mau Ustaz mensikapi bagaimana kita berdoa kepada Allah supaya kita diberi kesabaran dalam ketaatan Ustaz. Mohon diberi kesabaran kita menjauhi kemaksiatan dan mohon kesabaran kita menghadapi ujian kesabaran atau musibah. Jadi ketaatan kepada Allah. Yang kedua kita diberi kesabaran supaya kita menjauhi kemaksiatan dan diberi kesabaran dalam hal kita terkena musibah atau ujian. Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Semoga berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustadz ditahan dulu Ustadz. Ini ada beberapa pendengar kita yang menanyakan via WA. Ada Pak Roni, pendengar setia kita juga. Ustadz didoakan semoga sehat selalu. Ini pertanyaan Ustadz, bagaimana kalau anak itu durhaka kepada orang tua? Nah, itu pertanyaannya Pak Roni di Palembang. Baik, silakan Ustadz ditanggapi dulu Pak Zakaria yang ada di Kenten dan nanti Pak Roni. Ya. Baik, berkenaan dengan pertanyaan Pak Zakaria yang ada di Kenten, bagaimana atau apa doanya agar kita selalu diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama, kita memang harus selalu yakin kepada Allah Subhanahu wa taala setiap aktivitas kita, setiap ibadah kita, wabil khususnya saat kita berdoa, kita yakin bahwasanya doa kita ini akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah di dalam Al-Qur'an, astajib doa ana ya Allah, kabulkanlah doa kami, berarti istajib doa ana ya Allah, berarti. Jadi kita minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah juga, ud'uni astajib lakum. Mintalah kamu kepadaku, niscaya akan kukabulkan. Apapun permintaan kita tadi. Makanya yang pertama tadi kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita minta keyakinan kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani hidup ini, karena tidak ada kehidupan kita wabil khusus manusia ini yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala begitu saja. Misalnya jalannya lurus gitu, tidak ada masalah. Sama seperti jalan raya kan, tidak ada jalan raya tuh yang kadang-kadang yang lurus, pasti ada belok kiri, belok kanan, ada tanjakan, ada lobang dan lain sebagainya. Begitupun di dalam kehidupan kita ini, apapun permasalahannya, apapun kegiatan kita, apapun aktivitas kita, pasti kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ujian kita tuh berbeda-beda, yang mungkin mohon maaf ada yang kadang-kadang orang yang di atas kita tidak tahu ujiannya apa. Ada yang di bawah kita juga kita tidak tahu apa ujiannya. Maka sekali lagi ketika kita berdoa, kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita ini didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tetap sabar apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, baik itu ujian, musibah dan lain sebagainya. Perlu diingat jamaah, para pendengar Pro 1 RRI dimanapun berada,
bukan hanya musibah itu adalah ujian dari Allah, tapi ketika kita mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tetap harus berlapang dada apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, entah itu nikmat, entah itu musibah, kita tetap yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah selalu bersama kita. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang pertanyaan yang kedua tadi berkaitan dengan anak durhaka ya Mbak. Iya betul, Pak Roni di Palembang Ustadz. Ya. Oh Pak Roni ya di Palembang. Berkenaan dengan anak yang durhaka, dijelaskan bahwasanya memang ada anak yang namanya durhaka. Namun kebalikannya, mohon maaf para pendengar dimanapun berada, sesuai dengan hadis baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, dengan tema kita hak-hak orang tua terhadap anak. Ini sebenarnya agar anak kita tidak durhaka kepada kita. Yang pertama, kasihlah nama yang baik. Karena setiap nama yang baik itu mengandung doa. Ini sebenarnya yang pertama. Tapi nama yang baik juga tidak menjamin begitu. Ada yang kadang-kadang namanya bagus, Muhammad dan lain sebagainya, tetapi akhlak dan budi pekertinya tidak bagus. Maka masuklah kata baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, didik anak kita. Ya, jadi kita memberikan pelajaran, memberikan pendidikan, memberikan contoh. Ini agar anak kita tidak durhaka. Namanya sudah bagus, kemudian sudah mendapatkan pendidikan yang layak dan yang bagus, insya Allah anaknya tidak durhaka. Kemudian terakhir nanti ketika anak kita sudah beranjak dewasa, mulailah kita menikahkan mereka. Ini sebenarnya patokan agar anak kita tidak durhaka kepada kita sebagai orang tua. Lantas bagaimana kalau anak ini sudah terlanjur durhaka kepada kita? Wabil khusus kepada orang tuanya, ibu. Makanya ketika kita kesel dengan anak kita, jangan sampai dari mulut kita ini melontarkan kata-kata yang tidak baik, celakalah dan lain sebagainya. Bila perlu, kalaupun kita sebagai orang tua kesel kepada anak kita dengan tingkah laku dan lain sebagainya, kita ucapkanlah dengan kalimat-kalimat yang baik. Mudah-mudahan kamu, mudah-mudahan engkau anak menjadi anak yang pintar, anak yang soleh, anak yang sukses. Walaupun kita sebagai orang tua tadi mungkin marah kepada anak kita, insya Allah itu menjadi doa. Karena setiap perkataan orang tua, wabil khusus ibu, akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu Mbak. Baik, terima kasih Ustadz dan juga Pak Roni. Kita nanti akan baca juga WA dari Bunda Vera di Kenten. Kita ke telepon dulu. Assalamualaikum, Mutiara pagi. Waalaikumsalam Mbak Nadia. Iya, dengan Bapak? Pak Adi di Sukarami. Pak Adi ya? Iya. Di Sukarami, silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz yang tanyakan, apabila anak Adam meninggal, ada 3 perkara yang masih pahalanya mengalir. Di antaranya adalah doa anak soleh. Nah, bagaimana Ustaz kalau kita anak angkat ya Pak, sampai ini, apakah itu berlaku untuk ini doa-doa yang mereka untuk kita? Mohon Baik. pencerahannya. Ya, terima kasih Mbak Nadia, Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Adi, ya nanti dijawab sama Ustadz ya. Kita ke Bunda Vera dulu via WA masuk Ustadz yang ada di Kenten. Pertanyaannya Ustadz, bagaimana Ustadz kita membalas jasa kepada orang tua kita yang sudah tiada? Apa yang kita lakukan kepada orang tua kita dahulu yang berlaku juga untuk anak sekarang? Nah itu pertanyaannya Ustadz. Baik, silakan Ustadz, 2 penanya bisa ditanggapi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kami menanggapi dari pertanyaan Bapak Zakaria tadi ya. Pak Adi yang ada di Sukarami. Oh, iya. Ya mohon maaf Pak Adi. Pertanyaannya memang ada hadis baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan
idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Dalam konteks lain, idza mata ibnul insan in qata'a amaluhu illa min salasin. Ketika anak Adam, ketika anak manusia ini meninggal, semua amal perbuatannya terputus. Qata'a artinya terputus kecuali 3. Yang pertama adalah amal jariyah atau sedekah jariyah. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah waladun soleh yad'u lahu, yaitu doa anak yang soleh kepada kedua orang tuanya. Pertanyaannya tadi bagaimana ketika tidak memiliki anak? Makanya ketika yad'u lahu waladun soleh yad'u lahu, ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan semerta-merta itu anak kandung. Akan tetapi ketika kita tidak memiliki anak kandung yang untuk mendoakan kita sebagai orang tua, tapi kita memiliki anak angkat. Selama anak angkat itu taat kepada Allah, berbakti kepada kita, kepada kedua orang tua angkatnya, ketika dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, doanya akan sampai kepada kita ketika kita telah tiada nanti. Itu berbeda lagi ketika anak angkat kita tidak memiliki, anak kandung tidak memiliki, akan tetapi ulama mengatakan kita memiliki anak didik. Misalnya kita sebagai orang guru, selama anak didik itu taat kepada Allah, menjalankan syariat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, berbakti kepada guru didiknya, ketika anak itu bermunajat, memohon kepada Allah, minta ampun kepada Allah, doanya akan sampai kepada kita guru didiknya, baik kita masih hidup ataupun kita telah tiada nanti. Itu Pak Adi. Kemudian pertanyaan yang kedua. Apa tadi pertanyaan yang kedua, Mbak? Mohon maaf. Ini pertanyaan Bunda Vera. Ada 2 pertanyaan sebenarnya, Ustaz. Yang pertama, bagaimana kita membalas jasa kepada orang tua kita yang sudah tiada? Oh, iya. Dan apa yang baik. kita lakukan kepada orang tua kita dahulu itu berlaku sekarang untuk anak yang kita lakukan kepada anak, mungkin seperti itu pertanyaannya. Ya. Oh, baik. Untuk menjalas jasa orang tua kita yang mungkin memang telah mendahului kita, atau paling tidak orang tua kita, mohon maaf, mungkin sebelum meninggal, mungkin sekarang sudah menjadi orang tua yang sepuh dan lain sebagainya. Kita sebagai anak yang soleh dan solehah, yang taat kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua, yang pastinya yang pertama, kita menjalankan silaturahmi, jangan pernah memutuskan silaturahmi kepada keluarga orang tua kita. Entah itu dengan pamannya dan lain sebagainya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa? Agar amalnya tidak terputus dan lain sebagainya, kita sebagai anak kepada kedua orang tua, bakti kita kepada orang tua, ini seandainya orang tua kita sudah tiada, kita bolehlah melakukannya, misalnya bersedekah atas nama orang tua kita, boleh. Itu salah satu bakti kita kepada kedua orang tua kita ketika tidak telah tiada nanti. Kalaupun memang orang tua kita masih ada pada saat ini, berbakti kita apa? Yang pertama, kita memang banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis tadi, waladun soleh yad'u lahu, yaitu doa anak yang soleh untuk kedua orang tuanya, baik yang masih hidup ataupun yang telah tiada. Kemudian apakah berlaku untuk orang tua dulu dengan sekarang? Sebenarnya didikan orang tua dulu dengan sekarang jauh beda. Karena orang tua kita zaman dulu kadang-kadang mendidik anak, mengayun cucu, itu ketika dalam buayan, dalam ayunan, mereka memakai prinsip dari Luqmanul Hakim. Yang kata Luqman, wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Bahwasanya kata Luqman, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itulah dosa yang amat besar. Itulah yang diajarkan oleh orang tua zaman dulu. Ketika anak kita misalnya masih kecil, itu diayun, dibuai, la ilaha illallah. Makanya beda zaman sekarang, orang tuanya mungkin tidak lagi seperti itu ketika mengayun anak.
ketika anaknya yang masih kecil mungkin didengarkan dengan lagu-lagu seperti hal dan lain sebagainya yang viral sekarang, maka kita sebagai orang tua turunlah Luqman sebagaimana Luqman mengajarkan kepada anaknya ketika kita orang tua kita zaman dulu, kakek nenek kita zaman dulu ketika mengayunkan atau membuaikan anak itu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, artinya sudah menanamkan ketauhidan di dalam lubuk hati anak kita. Lagi-lagi agar anak kita taat kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua, insya Allah anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustadz, kita ke WA dulu Ustadz. Ini walaupun sudah lama kejadiannya, ini ada permintaan dari pendengar setia kita Ibu Kusmini di Pulau Rimau. Mohon mengirimkan Al-Fatihah Ustadz untuk ibunda tercintanya sudah meninggal dunia pada Rabu kemarin. Nah itu permintaannya Ustadz. Al-Fatihahnya untuk ibunda tercinta Ngadinem binti Mulyadman nih Ustadz. Ya, baik. Oke Ustadz, dan satu lagi Ustadz, ada pertanyaan juga dari Oma Ana, mohon ditanggapi juga Ustadz. Ini pertanyaannya, apakah benar keberhasilan anak itu karena orang tua? Bagaimana caranya mengatasi anak agar tidak, dua pertanyaan ini. Bagaimana caranya mengatasi anak agar tidak terpengaruh dengan lingkungan? Mohon pencerahannya Ustadz. Silakan Ustadz. Ya. Baik. Kita menjawab pertanyaan yang kedua dulu, baru nanti kita mengirimkan suratul Fatihah. Baik Ustaz. Itu pertanyaan yang kedua berkenaan apakah anak itu ada pengaruhnya kepada kedua orang tua. Yang jelas kita sebagai orang tua memang ada pengaruhnya kepada anak. Makanya kata baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, kita sebagai orang tua ini adalah sebagai pendidik, sebagai pencontoh. Bukan hanya mengajarkan saja. Kalau hanya mengajarkan, memberitahu, berlepas begitu saja. Akan tetapi kita ini mendidik budi pekertinya, mendidik akhlaknya. Makanya kita sebagai orang tua harus mencontoh hal-hal yang baik kepada anak. Mohon maaf, misalnya kalau sudah berumah tangga, dalam riwayat itu ketika kita bertengkar pun kepada suami, kepada istri, bila perlu jangan di depan anak. Kenapa? Karena ini menghindar. Ketika kita bertengkar di depan anak, otomatis anaknya akan meniru dan mencontoh apa yang kita lakukan, apa yang kita bicarakan. Makanya kalau kita berselisih dengan suami, dengan istri, kita sembunyikan. Seandainya tadi mungkin kita di dalam kamar sudah ribut, pas keluar kamar kita biasa saja di depan anak. Agar kenapa? Agar anak kita ini memiliki orang tua yang memang menyayangi mereka, yang tidak itu membuat merekanya merasa tidak disayangi, membuat merekanya merasa tidak nyaman ketika kita sudah bermarah-marahan. Maka kita sebagai orang tua, sekali lagi kami katakan, kita harus memberikan contoh yang terbaik. Kalaupun dengan kesibukan kita sebagai orang tua mungkin kerjanya di luar kota, ayahnya bekerja di luar kota, ibunya juga mungkin dengan kesibukan lain kita sebagainya, dengan urusan dunia ini, lah yang kami katakan di awal, anak kita boleh kita masukkan ke pesantren, masukkan ke sekolah Islam, atau tidak kita panggil ustadz, panggil guru, wabil khusus guru agama untuk memberikan pendidikan, memberikan pelajaran kepada anak kita agar anak kita ini menjadi anak yang memang berguna di dunia dan di akhirat nanti. Tuh, kemudian yang kedua tadi kita akan mengirimkan suratul Fatihah atas nama namanya tadi Ngadinem binti Mulyadman Ustadz. Ngadinem ya. Iya. Libtiqa'i mardatillah wa ala hadhihi an-niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi wa khususan Nadiman bin Sulaiman Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Baik, terima kasih Ustaz. Ustaz, mohon maaf, pertanyaan Oma Ana tadi masih ada satu lagi. Ustaz belum dijawab, Ustaz. Iya. Pertanyaannya, Pertanyaannya tadi? apakah benar keberhasilan anak itu karena orang tua? Itu pertanyaannya, Ustaz. Ya, oke, baik. Keberhasilan anak memang tergantung kepada kedua orang tuanya. Makanya, kalaupun memang kita memiliki anak, wabil khusus, yang kami katakan tadi, ibu itu adalah sebagai sekolah pertama untuk anaknya, sedangkan ayah itu adalah mudirnya atau kepala sekolahnya. Agar keberhasilan anak itu, berapa banyak contoh kita lihat, mohon maaf para kiai kita, para ulama kita di Indonesia ini, wabil khusus, Ustadz Hadi Hidayat dan lain sebagainya itu, mereka berhasil itu karena memang orang tuanya. Pertama ada support dari orang tua, kemudian yang kedua ada doa orang tua. Karena doa yang tidak pernah tertolak itu yang pertama adalah doa orang tua kepada anaknya. Makanya kita sebagai orang tua, yuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar anak kita ini berhasil baik di dunia dan di akhirat kelak. Makanya tadi yang kami sampaikan tadi, ketika kita marah dengan anak, jangan sampai kita melontarkan kata-kata yang tidak baik untuk anak kita. Karena itu akan menjadi doa untuk anak kita. Maka kita doalah yang baik-baik kepada anak kita. Karena keberhasilan anak tergantung kepada orang tuanya. Maka dari itu, para hadirin, para pendengar dimanapun berada, yuk kita introspeksi diri kita, wabil khusus kita sebagai orang tua. Ini sering kami katakan, kita pasti menginginkan anak yang soleh dan soleha, anak yang taat kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua. Sekarang kita balik, apakah kita siap menjadi orang tua yang soleh dan solehah? Itulah pertanyaannya, mungkin bisa kita jawab. Mungkin itu, terima kasih. Terima kasih Ustadz. Silakan sebelum ke Pak Zulkarnain kita kelan telepon dulu. Assalamualaikum, mutiara pagi. Assalamualaikum Mbak Nadia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Asnu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau anak kita umpamanya Pak Ustaz nakal atau tidak mau sholat, apakah ada faktor dari yang makanan yang kita berikan kepadanya Pak Ustaz, Pak Ustaz, dari hasil pencarian orang tuanya Pak Ustaz? Itu saja Mbak Nadia, ya. Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ditandu Ustadz, ada Pak Zulkarnain di Ogan Ilir. Pertanyaannya Ustadz, bagaimana kalau doa anak yang kurang tak beragama atau ibadah hanya mendoakan melalui mengundang orang banyak dalam acara pembacaan Yasin dan makan-makan? Mohon pencerahannya Ustadz. Baik, silakan Ustadz. Pak Asnu dulu di Kenten. Baik, pertanyaan dari Bapak ini yang di Kenten. Apakah ketika kita memberi makan kepada anak itu mempengaruhi kepada anak kita? Sebenarnya betul. Kenapa? Karena apapun yang kita beri kepada anak kita, makanya kita sebagai orang tua bila perlu atau semaksimal mungkin kita berilah makanan itu yang memang halal. Sudah halal zahirnya, istilahnya barangnya halal, kemudian cara mendapatkannya juga pun harus halal. Karena ini memang berpengaruh kepada anak, apa yang kita beri akan menjadi cerminan kepada anak kita. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua, sebisa mungkin kita memfilter. Kalaupun memang, mohon maaf, kalaupun memang dari pekerjaan kita, dari penghasilan kita, yang agak subhat, istilahnya tuh samar-samar, entah itu ini baik atau tidak untuk anak kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan rezeki yang Allah berikan kepada kita ini menjadi yang rezeki yang halalan thayyibah. Halal lagi baik agar anak kita
taat kepada Allah dan juga berbakti kepada kita, kepada kedua orang tua. Itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua tadi kami lupa lagi Mbak. Apa Mbak tadi? Mohon maaf. Iya. Pertanyaan yang kedua Pak Zulkarnain, bagaimana kalau doa anak yang kurang taat beragama atau ibadah, Baik. tapi dia mendoakan mengundang orang banyak dalam acara makan-makan dan yasinan, Ustadz? Siap. Itu pertanyaan yang kedua, bagaimana ketika anaknya, mohon maaf, mungkin dulu ketika orang tuanya belum sempat memberikan pendidikan yang layak atau menyekolahkan anaknya yang kurang layak, sehingga anaknya ini ketika ada musibah, wabil khusus di keluarga besar, ketika itu ayahnya, ibunya, kakeknya, adiknya, dan lain sebagainya meninggal, lantas bukan dia yang mendoakan, istilahnya membaca yasinnya, akan tetapi dia mengundang orang lain untuk memimpin doa, untuk membimbing yasin. Ini sebenarnya tidak menjadi masalah. Kenapa? Karena ini salah satu bukti anak berbakti kepada kedua orang tua juga. Yang tadi yang kita katakan sebelum tadi, inilah salah satunya kita menjalankan silaturahmi kepada keluarga orang tua. Kemudian ketika orang tua kita sudah meninggal, kalaulah kita tidak bisa memberikan doa, mengirimkan doa dan lain sebagainya, kita bolehlah mengundang orang lain untuk mendoakan mereka dengan harta yang kita miliki, kita sebagai orang tua. Insya Allah doa kita juga, harta kita juga akan sampai kepada orang tua kita. Ini salah satu juga anak yang berbakti, yang waladun soleh yad'ulahu, walaupun agamanya tipis, walaupun agamanya pemahamannya agak kurang banyak, tetapi dia ada pengertian, ada ilmu yang lain yang bisa diberinya seperti harta, seperti tenaga, juga sampai kepada kedua orang tua yang telah meninggal. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz. Juga untuk Pak Zulkarnain sudah ditanggapi oleh Ustadz. Masih ada waktu Ustadz, kita kelan telepon dulu. Iya, Assalamualaikum Mutiara Pagi. Assalamualaikum Mbak Nadia. Waalaikumsalam. Dengan Bapak? Bapak Siwai Pramono di Batu Raja. Oh, agak kecil suaranya Pak Pramono. Agak kecil. Iya, agak jauh, tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan jelas Ustadz mendengarnya. Ini mau Baik. tanya Pak Ustadz ya. Nah, kalau kita mendoakan orang tua itu bagaimana? Kan biasanya ada yang ulang tahun meninggalnya, misalnya dia meninggal tanggal setiap ke 4 tahun, ke 5, ke 6 itu kan dengan acara meninggal, tapi dengan ya mendoakan, tapi pas hari meninggalnya kayak ada haul Bung Karno kayak itu. Nah, jadi itu apakah itu itu boleh itu ya itu Pak Ustadz itu kan? Apa itu Pak Ustadz ya? Kata-kata ulang tahun memperingati meninggalnya gitu kan? Nah itu aja Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz langsung ditanggapi dulu. Baik. Bahasanya ulang tahun. Iya. Sebenarnya bukan ulang tahun. Kalau sudah 1 tahun itu istilahnya haul. Ya, menghauli istilahnya itu kan, itu biasanya para habaib, para kiai, para ulama haul keberapa. Sepertinya contoh di Kota Palembang ini ada imam besar atau habib besar, salah satu Habib Mahdi yang tempoh hari mungkin udah berapa bulan yang lalu atau berapa, itu haul keduanya kalau tidak salah. Nah itu sebenarnya kita sebagai anak boleh juga mengadakan hal yang namanya haul, mengingatkan atau memperingati haul orang tua kita. Kenapa? Sebenarnya kan yang di dalam kuburan itu yang ditunggu orang yang meninggal itu cuma 2. Yang pertama dia menunggu kapan ini hari kiamat. Yang kedua dia menunggu doa dari para orang yang soleh dan soleha, kemudian dari para anak dan keturunannya. Itu sebenarnya yang diharapkan orang yang ada di dalam kuburan. Maka kita sebagai anak yang taat kepada Allah, yang berbakti kepada kedua orang tua, seperti yang Bapak katakan tadi, bolehkah kita mengadakan haul, mengajak orang baca yasin, berbagi-bagi makanan, yang mana kita niatkan untuk kelapangan kuburannya, derajatnya diangkat, amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, di alam kuburnya diterangkan.
itu boleh dan sah-sah saja sebenarnya. Karena itulah yang diharapkan oleh mereka. Sama halnya seperti kita, mohon maaf, sepertinya orang tua kita masih hidup, misalnya kita posisi sekarang di Palembang, ada orang tua kita mungkin di luar kota Palembang, akan tetapi kita jarang menemui mereka, tetapi kita selalu mengirimkan pesan, mengirimkan kata-kata yang baik, apa kabar, menanyakan kabar dan lain sebagainya, itu pasti orang tua kita mendengarnya juga enak. Oh, berarti anak saya masih sehat. Oh, berarti dia masih ingat sama saya. Begitupun ketika orang tua kita sudah meninggal di dalam kubur itu, ketika anaknya ingat, berarti dia juga senang menerimanya. Yang mungkin, mohon maaf, ada beberapa kalangan yang mengatakan, misalnya, oh, baca Yasin, doa untuk orang yang meninggal itu tidak sampai. Itu terserah, wallahu a'lam. Pendapat kami mengatakan itu sampai-sampai saja dan sah-sah saja, karena mohon maaf pada saat ini Bapak banyak kita mengirimkan suratul Fatihah kepada orang tua kita sampai sekarang tidak pernah kembali, Mbak, artinya diterima gitu. Terima kasih. Terima kasih Ustadz pencerahannya. Itu untuk Pak Pramono di Batu Raja. Yang terakhir Ustadz, karena keterbatasan waktu ya. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Waalaikumsalam, hamba Allah Iya, Palembang. silakan hamba Allah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita sebagai wali anak angkat yang kami nikahkan, apa harus tujuan jalankan urusan agama atau mencari keluarganya itu mana? Saat jadi wali. Baik. Demikianlah. Ustaz mendengar ya? Ya, bisa. Baik. Wali nikah ya. Ya, terima kasih hamba Allah. Ya, itu aja. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan pernikahan untuk wali wabil khusus, itu kan sebagai orang tua angkat, alangkah baik dan indahnya atau bagusnya untuk mewakilkan atau mewalikan anak angkat kita itu sebenarnya balik ke wali hakim istilahnya kalau dalam pernikahan itu. Karena hubungan kita dengan anak angkat biasanya itu kan cuma sekedar anak angkat. Jadi alangkah baiknya itu pakai wali hakim dari kuahnya ataupun dari kemenangnya, seperti itu. Ya, jadi itu disarankan Ustadz ya. Ya. Baik, itu untuk Pak hamba Allah ya yang ada di Palembang. Ya, hamba. Baik. Ustadz, ini mungkin karena waktu juga kan kita akan mendengarkan dulu Ustadz sebagai penutup Mutiara Pagi yang luar biasa kita sebagai orang tua pagi hari ini, bagaimana kita mengetahui hak kita terhadap anak. Silakan Ustadz sebagai penutup di acara Mutiara Pagi hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penutup atau kesimpulan dari tema kita, hak-hak orang tua terhadap anak, kami kutip dari hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, min haqqil walad alal walid salasatun asya'a ayyusinu ismuha iza wudila wa yu'allimahul kitaba iza akala wa tuzawwijuka iza adraka. Simpulannya bahwasanya kita sebagai orang tua yang pasti harus memberikan nama yang terbaik untuk anak. Kan tetapi perlu kami garis bawahi dan kami ingatkan, ketika nama anak kita sudah bagus, jangan sampai kita memberi gelar-gelar yang tidak bagus atau gelar-gelar yang jelek. Seperti namanya Abdullah, seperti namanya Ahmad atau Muhammad, itu sudah bagus, artinya terpuji, hamba Allah dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita ganti seperti namanya Maman, itu artinya sudah jelek. Yang namanya Muhammad atau Ahmad artinya terpuji, ketika kita panggil dengan kata-kata Maman, itu artinya mati. Namun sebaliknya ketika dia namanya Abdullah, tapi ketika dipanggil Abdullah, berarti artinya Abdullah artinya tadi hamba Allah, ketika diganti dengan Dollah artinya sesat. Maka kita sebagai orang tua ketika sudah memberi nama anak yang baik, janganlah kita memberi gelar yang jelek. Kemudian berilah pendidikan yang baik. Kalaupun memang kita bukanlah mungkin orang tua, bukan ustadz, bukan agamis dan lain sebagainya, kita kirimlah anak kita itu ke pesantren, kita masukkanlah anak kita ke sekolah-sekolah Islam, atau tidak kita ajak undang kiai, para habaib, para ulama
mungkin ke rumah kita, atau kita masukkan mereka ke tempat di mana habaib, di mana kiai itu mengajar. Insya Allah anak kita ini tadi menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Yang terakhir, ketika kita sudah menikahkan anak kita, sudah bertemu jodohnya, jangan sekali-kali kita sebagai orang tua ikut campur di dalam urusan rumah tangga mereka. Karena yang menjalani, lagi-lagi yang menjalani rumah tangga itu adalah anak itu sendiri. Mereka yang mengayuh sampan sampai ke tepi, maka kita sebagai orang tua, ketika di tengah laut mereka terombang-ambing, kita sebagai orang tua sebagai kompas penunjuk arahnya saja. Jangan kita ikut naik. Ketika kita ikut naik, ketika mereka ada masalah, kita sebagai orang tua, sebagai mertua ikut campur, maka inilah rumah tangga akan hancur. Timbullah yang namanya perceraian. Maka dari itu kita sebagai orang tua dan mertua, ketika anak kita sudah diombang-ambing, arah dan tujuannya tidak menentu, maka kitalah sebagai kompasnya, kita berilah pengertian, kita kasihlah masukan dan saran. Insya Allah anaknya, kalau anak yang namanya sudah baik, pendidikannya sudah baik, akan mendengar apa yang disampaikan oleh orang tua dan mertuanya. Dan pertama sekali dan terakhir, kalaupun kita menginginkan anak yang soleh dan solehah, yuk kita mulailah dari diri kita dulu, menjadi orang tua yang soleh dan solehah, taat kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua, dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita adalah contoh bagaimana kita beri, itulah yang akan mereka terima. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua berilah contoh yang terbaik. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Mudah-mudahan kita menjadi contoh dan akhlak yang baik untuk anak kita, sehingga kita mendapatkan anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pendengar. Terima kasih Ustadz Hendra S.Com.I. Semoga kita ketemu kembali Ustadz di lain kesempatan pada acara Mutiara Pagi. Dan terima kasih pendengar yang hari ini sudah bergabung melalui telepon dan WA. Ibu Ida di Banyuasin yang sekarang posisi di Jambi, terima kasih. Pak Ubaka di Jejawi, Pak Zakaria di Kenten, Pak Adi di Sukarami. Terima kasih kepada Pak Asu di Kenten, Pak Pramono di Batu Raja, hamba Allah di Palembang. Juga terima kasih yang sudah bergabung via WA. Ada Pak Roni di Palembang, terima kasih Bunda Vera di Kenten, Oma Ana di Prabu Muli. Terima kasih Pak Zulkarnain di Ogan Ilir dan Ibu Kusmini di Pulau Rimau yang sudah monitor siaran kita malam hari, di pagi hari ini melalui Mutiara Pagi. Semoga dengan hadirnya Mutiara Pagi hari ini kita akan mendapatkan pencerahan selalu untuk menjadi seorang orang tua yang terbaik bagi anak-anak tercinta, dan kita doakan semoga orang tua kita sebagai orang tua yang soleh dan soleha juga mendapatkan anak yang soleh dan soleha dalam mendidiknya. Terima kasih pendengar. Saya Nadia bersama rekan Rama pamit undur di Mutiara Pagi. Semoga penuh keberkahan dan penuh manfaatnya. Dan kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Selanjutnya kita akan dengarkan berita sepekan bersama Rian Apridani.